Baik teman-teman semua, kita akan mencoba belajar bagaimana cara menjalankan Xamarin ya, menggunakan Visual Studio 2019. Nah, dimana nanti kita akan membuat sebuah project ya, kemudian kita jalankan project tersebut di emulator Android ya. Nah, langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama adalah membuka Visual Studio dulu. Di Visual Studio 2019 ya, kita buka ya. Kemudian buat project baru dengan pilih Create a New Project. Kalau seandainya sudah pernah membuat project, kemudian mau membuka kembali, ya tinggal ya open project yang sudah ada di sisi kiri ini, open recent nih ya, atau Anda bisa pilih ya open project or solution nih ya. Oke, saya pilih create new project ya, karena kita akan membuat project baru. Nah, jika sudah ya, langkah berikutnya Anda pilih template project yang sudah tersedia ya. Di sini banyak pilihan ya. Nah, karena kita mau membuat ya project berupa aplikasi mobile ya dengan operating system Android, maka kita pilih, ada dua pilihan, mobile app dan Android app. Kalau mobile app ya bisa kita buat dalam multi platform, bisa iOS, bisa Android, bisa Windows ya. Kalau khusus Android berarti Anda pilih Android app nih. Bahasa yang digunakan, bahasa pemrogramannya semuanya menggunakan C# nih. Nah, kita pilih yang ini ya. Sesuai modul ebook yang kemarin saya share ke teman-teman ya, biar teman-teman tidak begitu bingung, pilih mobile app ya. Kemudian Anda next. Langkah berikutnya, beri nama project Anda nih. Misalkan saya beri nama latihan 3 nih. Ya, maka secara otomatis nanti solusinya latihan 3 menyesuaikan dengan project name. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan datanya, direktorinya Anda atur ya, standarnya ada di C user ya, kemudian short repos ya. Kalau ingin mengganti tinggal Anda klik ini browse ya. Silahkan Anda cari lokasi penyimpanan data Anda ya, usahakan siapkan folder ya. Oke. Kalau seandainya Anda tidak mengatur ini, tidak masalah, karena di sini defaultnya adalah C user, nama usernya, kemudian /short /repos. Maka nanti di dalam folder repos akan muncul folder baru bernama sesuai dengan nama project kita, latihan 3 ya. Maka oleh karena itu usahakan ketika memberi nama project jangan menggunakan spasi ya, usahakan pakai huruf kecil semua saja, tidak usah kombinasi besar kecil nih ya. Kita pakai kecil, kemudian Anda tekan tombol create. Tampil jendela new mobile app ya, silahkan pilih template untuk aplikasi yang akan Anda buat ya. Ada flyout ya, tampilannya seperti ini ya. Ada tab ya, tampilannya seperti ini ya. Oke. Atau ya kosongan, blank ya. Oke, kita pilih blank saja. Sementara kita pilih blank ya. Nah, kemudian tentukan Anda mau mendevelop aplikasi ini di satu sistem operasi atau beberapa ya. Kalau beberapa berarti opsi centang ini Anda pilih semua
ya, bisa Android, bisa iOS. Untuk Windows sementara nonaktif, Anda harus mengaktifkan ya, karena di sini saya tidak support UWB, maka Anda harus install UWB dulu ya. Oke. Nah, karena kalau kita pilih beberapa operating system, nanti proses buildingnya, proses developnya agak lambat ya, atau runningnya lambat, maka pilih salah satu saja. Semisal kalau fokus ke Android ya, pilih Android, berarti yang centang iOS dihilangkan. Sudah, Anda klik tombol create jika sudah. Kita tunggu proses creating project ya. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kalau sudah muncul output ya tertera finish, berarti ya project kita sudah jadi. Nah, Anda lihat ya, di bagian sisi kanan ada jendela Solution Explorer ya. Ya, karena kita tadi hanya mencentang yang Android saja, operating system Android, maka di sini munculnya Android latihan 3.android ya. Format codingnya sama seperti di Eclipse maupun di Android Studio ya. Coding utamanya ada di mainpage.xaml nih ya. Kalau ini saya double klik, kita buka. Nah, inilah ya coding yang nanti ditampilkan atau dijalankan di emulator Android. Nah, oleh karena itu sebelum menjalankan hasil coding kita, teman-teman perlu menyiapkan ya emulatornya dulu ya. Caranya melalui menu tool, kemudian pilih Android, silahkan Anda pilih Android SDK Manager ya. Anda jawab yes ya, pastikan ya. Nanti secara otomatis akan muncul updating ya SDK ya. Di SDK yang terbaru misalkan Android 9.0 ya, Android 9 atau Android P, dan Android 10 atau Android Q ya. Kalau dua ini belum di install ya, nanti otomatis Anda centang, kemudian Anda pilih apply change, nanti akan download sendiri, proses download Android SDK. Berikutnya ya, selain di platform Android SDK, Anda pilih tool nih, jendela tool ya. Kemudian pastikan Android emulator dan Android SDK platform tool ini dua-duanya terinstall ya. Kalau belum ya berarti Anda centang, nanti apply change, otomatis akan download sendiri, install sendiri ya. Selain itu ya, di bagian extras ya, dua
komponen ini Anda centang ya, utamanya bagi yang menggunakan prosesor selain Intel. Contoh seperti punya saya, karena punya saya menggunakan AMD prosesornya, maka Android emulator ya, hypervisor driver for AMD prosesor harus dicentang, harus diinstal ya. Nah, begitu juga dengan HAXM ya, installer atau Intel x86 emulator accelerator. Ini harus kita install juga. Nah, kalau ini sudah berhasil kita install ya, berikutnya Anda masuk di tool Android, kemudian kita siapkan emulatornya atau device Androidnya. Nih ya, jawab yes. Ya, karena saya sudah menyiapkan emulator Android bernama Pixel 2 ya, operating sistemnya Android B90 ya, atau masuknya API 28. Memori yang dibutuhkan 1 GB. Kalau Anda ingin membuat device Android baru atau emulator baru, pilih new, kemudian silahkan Anda pilih ya sesuai keinginan Anda ya, misalkan Nexus One ya. Kemudian mau Anda pakai ya Android operating sistemnya Android berapa, misalkan Android P yang terbaru, silahkan. Kemudian Anda klik tombol create ya, secara otomatis nanti akan ada proses pembuatan emulator bernama Nexus ya One P90 API 28. Oke, ini saya cancel ya. Nah, kalau sudah selesai ya pembuatan emulator atau Android device-nya, di bagian sisi ya kanan dari emulator ini akan muncul tombol start. Nih, kalau ini kita klik tombol start ya, kan nanti emulator akan tampil. Nah, inilah ya hasil ya emulator ya berupa Pixel 2 ya dengan operating system P90. Nih, tampilannya seperti ini loh. Nah, ini coding yang kita catat atau kita buat di mainpage.xaml akan ditampilkan di sini. Semisal kita melakukan perubahan, nih, contoh welcome to Xamarin Form ini ya, yang ada di label ini saya rubah, semisal ini saya rubah ya, selamat ya belajar Xamarin di Universitas Stekom misal. Nah, kalau sudah melakukan perubahan, kalau ada perubahan di coding, usahakan simpan dulu ya. Nih ya, belum ada perubahan di emulator, Anda jalankan ini ya, Pixel Anda tekan ya, maka nanti akan ada proses build ulang ya, build start ya lagi ya. Proses buildingnya tergantung dengan coding kita, semakin banyak semakin
banyak coding, baris coding yang kita catat, maka proses buildingnya juga agak lama. Kalau sedikit seperti ini, yang paling ini hanya tertera 24 baris ya, coding 24 baris coding, tidak ada 2 menit ya. Indikator prosesnya ada di bagian bawah ini. Kita lihat di sini prosesnya baru separuh. Ya, kita tunggu nanti sampai prosesnya komplit. Kita lihat di sini proses, status prosesnya deploying to Pixel 2 ya, di proses transfer ke sini ke emulator ya Android Pixel 2. Kita lihat sekarang ya, Anda lihat hasilnya muncul ya, keterangan selamat belajar ya Xamarin di Universitas Telkom. Ini merupakan perubahan dari label yang kita catat atau kita rubah di mainpage.xaml ya, menggunakan bahasa C#. Begitu teman-teman, kiranya mudah bukan? Nah, semoga bermanfaat ya. Silahkan ya teman-teman bisa mencoba. Jika ada kendala dalam proses instalasi maupun proses menjalankan ya Xamarin, bisa konsultasi via Japri ya. Oke.